Swiss, secara resmi bernama Konfederasi Swiss, adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah, yang berbatasan dengan Jerman di utara, Perancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss terbagi atas 26 kanton. 6 darinya kadang-kadang dianggap sebagai separuh kanton, karena berawal dari pemisahan 3 kanton. Dampaknya hanya ada satu wakil dalam Dewan Negara. Ibu kota negara ini adalah Bern. Kota-kota penting lainnya adalah Zurich, kota terbesar di Swiss, yang dinobatkan sebagai kota yang memiliki kualitas hidup terbaik di dunia pada tahun 2006 dan 2007, dan Jenewa, yang menjadi lokasi berbagai badan internasional seperti PBB, WHO, ILO, dan UNHCR. Swiss berbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia, Austria, dan kerajaan kecil Liechtenstein. Masyarakat Swiss menuturkan banyak bahasa, dan terdapat 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan bahasa Romans yang kurang populer. Swiss kaya dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau damai, dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815. Oleh karena itu, Swiss dijadikan tuan rumah berbagai organisasi internasional seperti PBB yang meskipun markas besarnya ada di kota New York, tetapi banyak mendirikan kantor di Swiss. Nama Swiss dalam bahasa Latin, Confederatio Helvetica yang berarti Konfederasi Helvetika, dipilih untuk menghindari pemilihan salah satu dari keempat bahasa resmi Swiss, bahasa Jerman, Perancis, Italia, dan Romans. Dari ke-26 kantonnya, 17 berbahasa Swiss Jerman, 4 Swiss Romande Perancis, 1 Italia, 3 bilingual, Jerman Perancis dan 1 trilingual, Italia Jerman Romans. Agustus tahun 1291 sebagai hari kemerdekaannya, mengikut sejarah negara ini yang awalnya merupakan suatu negara gabungan, kemudian menjadi persekutuan sejak tahun 1848. Tanggal 1 Agustus dijadikan cuti umum sehingga bank, kantor pos, serta kantor administrasi umum ditutup. Sistem pemerintahannya sangat bagus, benar-benar mencerminkan dan menyerap keanekaragaman penduduknya. Sebagai negara federal, demokrasinya bersifat langsung, tetapi diwakili oleh Majelis Federal. Parlemen ini memilih 7 orang untuk menjadi pemerintah. Ketujuhnya berstatus menteri, mengepalai departemen, dan salah satunya menjadi presiden selama 1 tahun secara bergiliran. Sejarah. Suku pertama yang diketahui di daerah ini adalah anggota budaya Hallstatt dan Latene. Budaya Latene tumbuh dan berkembang selama abad besi akhir dari sekitar tahun 450 SM. Kemungkinan dengan beberapa pengaruh dari peradaban Yunani dan Etruska. Salah satu kelompok suku terpenting di kawasan Swiss adalah Helvetii. Pada tahun 15 SM, Tiberius pertama, yang akan dicalonkan sebagai Kaisar Romawi yang kedua, dan saudaranya Drusus, menaklukkan pegunungan Alpen. Menggabungkan mereka ke Kekaisaran Romawi. Daerah yang dihuni oleh suku Helvetii, yang kemudian menurunkan nama Confederatio Helvetica, awalnya menjadi bagian provinsi Galia Belgika Romawi, dan kemudian ke Germania Superior, sementara bagian timur Swiss modern digabungkan ke provinsi Raetia. Politik. Sistem pemerintahan Swiss memang unik. Menjadi negara federal sejak 1848. Swiss menganut sistem demokrasi langsung, dan pemerintahannya terdiri oleh 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu sekaligus memimpin departemen utama. Status mereka bisa juga disebut menteri. Yang menarik,
Ketujuh orang pilihan itu secara bergantian menjadi presiden. Jabatan sebagai presidennya masing-masing selama 1 tahun. Jika disederhanakan, Swiss yang luasnya 41.400 km persegi dipimpin secara kolektif oleh presidium yang terdiri dari 7 orang. Ketua presidium yang digilir itu memegang jabatan presiden. Dengan sistem federal, negara federalnya disebut kanton. Kanton-kanton ini mempunyai otonomi luas seperti hal sistem negara federal. Mereka menentukan secara penuh aturan daerah. Masalah internasional, kehakiman, pertahanan, keuangan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Sedangkan anggota parlemen, Federal Assembly, berasal dari utusan kanton. Mereka inilah yang menentukan 7 menteri utama yang akan menjadi presiden secara bergiliran. Presiden sebagai kepala negara juga merangkap sebagai kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ekonomi. Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini berada di urutan ke-19 pada besarnya produk domestik bruto dan berada pada urutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor, meski ukurannya yang kecil. Swiss juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa untuk Indeks Kebebasan Ekonomi 2010. Pendapatan per kapita negara ini pun lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya, dan Jepang. Kawasan metropolitan Zurich, rumah bagi 1,5 juta penduduk dan 150.000 perusahaan, salah satu pusat ekonomi paling penting dunia. Swiss menjadi asal beberapa perusahaan multinasional. Perusahaan Swiss terbesar antara lain Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann La Roche, ABB, Grup Mercuria Energy dan Adecco. Perusahaan lain yang terkenal diantaranya UBS AG, Zurich Financial Services, Credit Suisse, Barry Callebaut, Swiss Re, Tetra Pak dan The Swatch Group. Swiss mempunyai kekuatan ekonomi paling baik di dunia. Itulah sekilas tentang negara Swiss, kurang dan lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.